Chapter 261. Bai Xiaon juga memiliki firasat bahwa satu pemikiran di pihaknya dapat melepaskan ki darah untuk meningkatkan siapapun yang berkultivasi dengan bantuan leluhur darah, dan mengarah pada peningkatan ledakan dalam kecakapan pertempuran. Gagasan belaka meninggalkan jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Setelah berkedip beberapa kali, dia tidak bisa membantu tetapi membayangkan bagaimana rasanya mengejutkan seluruh sekte aliran darah dengan gelombang tangan. Tapi kemudian dia membayangkan adegan lain di mana, setelah mengangkat tangannya, Bloodstream Sect menjadi gila mencoba membunuhnya. Tentu saja, Nick Cri peniru bisa melihat segala sesuatu yang dilihat Bai Xiaon, dan tidak bisa membantu selain gemetar dan mengeluarkan jeritan yang tidak percaya. Darah, iblis darah. Surga. Aku tidak percaya bahwa kamu telah menjadi iblis darah. Iblis darah adalah legenda dalam sekte aliran darah. Seharusnya, dia akan memimpin sekte aliran darah kekemuliaan, atau benar-benar menghancurkannya. Begitu suara Nick Cri palsu terdengar di benak Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah sangat serius. Tenang, katanya, menepuk-nepuk tasnya memegang dan melihat sekeliling, jantung berdenyut dengan kegembiraan dan kecemasan. Tujuan awal aku adalah menjadi kakek tua. Kemudian aku menjadi ahli darah, suatu perkembangan yang bisa aku tangani. Siapa yang bisa membayangkan bahwa aku akan menjadi iblis darah? Meskipun dia tidak bisa menahan perasaan luar biasa, dia juga cemberut. Bagaimanapun, beberapa orang di sekte akan dengan senang hati menyambut iblis darah, sedangkan yang lain tidak akan mengizinkannya ada, dan akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Aku pasti tidak bisa membiarkan siapapun di sekte aliran darah tahu apa yang terjadi. Menjadi terlalu menonjol kadang-kadang sangat menjengkelkan. Sambil mendesah, dia mengangkat dagunya ke atas dan melambaikan lengan bajunya, terlihat sangat seperti pahlawan yang kesepian. Dengan menjentikan jari, aku, Bai Xiaon, mengurangi sekte aliran darah menjadi abu. Dia menghela nafas, berpikir tentang bagaimana dia telah mencapai sesuatu di sekte aliran darah, bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai di sekte stream roh. Ketika dia memikirkan kembali semua yang telah dia lakukan di sini, dia menghela nafas lebih banyak lagi. Kemudian dia ingat bahwa di bawah topeng Sui Mei adalah wajah Du Lingfei, dan sinar yang dalam muncul di matanya. Sui Mei. Du Lingfei. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengambil langkah ke depan dan memanfaatkan warisan di dalam dirinya. Seketika, sebuah pusaran muncul di depannya, yang dia melangkahi dan lenyap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar tubuh leluhur darah, melayang di udara di atas sekte aliran darah, dalam konvergensi ki darah yang menyerupai wajahnya. Banyak orang yang terlibat dalam spekulasi mereka tentang apa yang terjadi, dan segera setelah mereka melihatnya, teriakan kaget terdengar. Dia keluar. Dia tinggal di dalam tubuh leluhur darah lebih lama dari tuan darah lainnya. Mungkinkah dia menemukan semacam keberuntungan lain? Nick Trip tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Song Kue menggerutu pahit. Su Xiaoshan menghela nafas. Master God Diviner berdiri di sana dengan gemetaran. Banyak tatapan semua terfokus pada Bai Xiaon. Semua orang terbungkus dalam pikiran mereka sendiri. Namun, para pembudidaya dari puncak tengah bergetar, dan tekanan yang memancar keluar dari Bai Xiaon menyebabkan mereka tanpa sadar menundukkan kepala mereka dan kemudian jatuh ke bawah untuk bersujud. Seluruh sekte aliran darah terguncang. Bai Xiaon melayang di udara, menatap semua murid dan reaksi mereka. Dia menikmati menjadi pusat perhatian, dan pada kesempatan lain akan mengambil pose anggota generasi senior. Tetapi pada saat ini, dia agak terganggu. Bahkan, perhatiannya segera tertuju ke puncak leluhur. Di sana, dia bisa merasakan aura Sui Mei. Apakah itu karena menjadi penguasa darah, atau iblis darah? Bai Xiaon senang sampai batas tertentu, tapi tidak sebanyak yang dia bisa, dan alasannya adalah Du Lingfei. Jadi, Du Lingfei adalah Sui Mei. Gumamnya pada dirinya sendiri. Dan Sui Mei adalah putri satu-satunya Patriarch Limitless, dengan posisi yang sangat tinggi di sekte aliran darah. Meskipun Bai Xiaon tidak pernah bisa meramalkan bahwa Sui Mei adalah Du Lingfei, sekarang dia memikirkannya, itu masuk akal. Setelah beberapa saat berpikir, matanya melotot, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju puncak leluhur. Ketika dia mendekat, banyak aliran indera ilahi muncul untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang menghalangi jalannya.
Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah ke gunung dan kemudian mulai mengikuti aura Suemei ke gua abadi miliknya. Itu dikelilingi oleh rumpun pohon prem, dan ditutup rapat. Tampaknya, Suemei tidak ingin melihat siapapun saat ini. Bai Xiaon berdiri di perbatasan hutan pohon prem, menatap pintu besar. Dia ingin melihat Suemei, dan bertanya padanya. Dari saat Duling Fei menghilang, sampai ketua sekte Zheng Yuandong mengidentifikasinya sebagai mata-mata di sekte itu, pertanyaan itu telah membara di hati Bai Xiaon. Dia ingin tahu apakah hal-hal yang telah terjadi kembali di sekte Stream Roh, terutama hubungan yang muncul di antara mereka ketika mereka dikejar oleh klan Luo Chen, nyata atau tidak. Suemei, keluar dan lihat aku. Jika tanya keras, suaranya bergema di antara pohon prem. Orang-orang di puncak leluhur yang mengawasinya semua mendengar apa yang dia katakan. Di dalam gua abadi, Suemei juga mendengar. Namun, bahkan setelah menunggu beberapa saat, Bai Xiaon tidak mendapat jawaban. Du Suemei, keluar dan lihat aku, jika tanya lagi. Kali ini, dia berbicara lebih keras. Pada titik ini, semua patriar di puncak leluhur sedang menonton pemandangan, demikian juga para tetua utama, dan penarik darah di fasilitas meditasi terpencil mereka. Mereka tidak yakin persis apa yang terjadi antara Suemei dan Nick Trip, tetapi mereka bisa membayangkan hal-hal seperti apa yang mungkin terjadi dalam pergulatan antara dia dan Song Junwan, perjuangan yang berakhir dengan Nick Trip menjadi penguasa darah. Waktu berlalu. Beberapa jam kemudian, masih belum ada tanggapan dari dalam gua abadi Suemei. Bai Xiaon berdiri di luar rumpun pohon prem, dikelilingi oleh kesunyian, ekspresinya perlahan berubah semakin suram. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit, dia menatap gua abadi di dalam rumpun pohon prem, lalu perlahan berbalik dan pergi. Jika dia tidak ingin melihatnya, maka dia tidak ingin berdiri di sekitar dengan sia-sia. Sebelum dia bisa meninggalkan Ancestor Peak, seberkas cahaya terbang ke bawah untuk menemuinya. Sebuah sosok segera terlihat, dan itu tidak lain adalah Song Junwan. Bai Xiaon berhenti di tempatnya dan menatapnya. Ketika tatapan mereka bertemu, dia bisa melihat emosi campur aduk di matanya. Meskipun dia telah melemparkan medali komandonya kepadanya, dan juga mengatakan dia akan mendukungnya jika dia menghentikan Suemei dan menjadi penguasa darah sendiri, masih mustahil baginya untuk menutupi emosi kompleks yang dia rasakan. Aku. Dia mulai dengan gugup. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Song Junwan menggenggam tangan dan membungkuk. Song Junwan mengucapkan salam, Tuan Darah. Mohon tunggu sebentar, Bapak bangsa klan Song ingin bertemu denganmu. Bai Xiaon berdiri di sana berpikir sejenak, lalu mengubur masalah Duling Fei jauh di dalam hatinya, dia tidak merasa ingin memikirkannya lagi. Sebaliknya, ia mempertimbangkan situasi yang dihadapi. Meskipun secara teknis dia telah menjadi penguasa darah, jika sekte itu sendiri tidak menyetujui situasi, apapun bisa terjadi. Tujuanku di sini adalah untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi, dipikirnya. Aku tidak bisa menghentikan Duling Fei jika dia ingin mengungkapkan identitasku. Namun, jika dia tidak melakukannya, maka aku harus lulus tes berikutnya, yang berarti melihat patriark klan Song. Pikirannya kacau, tetapi dia berhasil menenangkan diri dan mengangguk sebagai tanggapan terhadap Song Junwan. Kemudian mereka berdua menuju gua abadi patriark Song Clan di Ancestor Peak. Song Junwan mempertahankan kesunyiannya di sepanjang jalan, dan Bai Xiaon tidak benar-benar yakin harus berkata apa. Ketika mereka mencapai pintu masuk ke gua abadi, Song Junwan berhenti dan menatapnya. Aku tidak menyesali apa yang aku janjikan, jika tanya. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Patriark. Dalam hati aku, kamu adalah penguasa darah. Mengenai bagaimana sang Patriark memandang masalah ini, aku telah melakukan semua yang aku bisa untuk meyakinkannya agar setuju dengan aku. Bai Xiaon mengangguk. Kemudian, sambil mengambil napas dalam-dalam, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke gua abadi. Saat dia melewatinya, Song Junwan ragu-ragu sejenak, dan kemudian menambahkan satu pemikiran lagi. Ada waktu di masa lalu ketika orang luar memperoleh posisi penguasa darah. Kamu bisa bersikap keras bersamanya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Bai Xiaon memperhatikannya pergi, lalu melanjutkan ke gua abadi. Tak lama, dia berada di aula utama gua. Hal pertama yang dia lihat adalah Song Clan Patriarch, duduk bersila di atas mimbar batu.
Sang patriark tampaknya memunculkan perasaan usia yang dalam dan dikelilingi oleh fluktuasi yang tidak berwujud. Begitu Bai Xiaon mendekat, dia merasakan tekanan luar biasa yang membebani dirinya. Rumble. Tekanan dari basis budidaya patriark menyebabkan Bai Xiaon berhenti di jalurnya, gemetar. Rasanya seolah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menumpasnya dan memaksanya untuk mendorong mundur dengan sekuat tenaga yang bisa dikerahkan basis budidayanya. Setelah beberapa saat, tekanan tiba-tiba menghilang, menyebabkan kekuatan basis kultivasi Bai Xiaon tiba-tiba menjadi liar di dalam dirinya. Iblis surgawi muncul di belakangnya, dan basis kultivasi yayasan pendirian pertengahannya meletus. Pada saat itu, Patriark Lansong membuka matanya, dan tatapannya yang bersinar datang untuk menetap di Bai Xiaon, tampaknya menembus ke lapisan terdalam hatinya. Untungnya, Bai Xiaon memiliki topeng yang menantang surga. Terlepas dari kenyataan bahwa ia telah kehilangan kendali atas basis budidayanya, topeng tetap menyembunyikan level sebenarnya. Patriark Songklan memandangnya dari atas ke bawah, dan tampaknya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Seluruh proses hanya berlangsung selama beberapa saat saja, tetapi bagi Bai Xiaon, sepertinya lebih lama dari itu. Keringat membasahi wajahnya saat Patriark Lansong menarik kembali tatapan tajamnya. Pada saat itu, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Nick Trip menawarkan salam, Patriark. Chapter 262. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaon, Patriark Lansong mendengus dingin, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang bergema memekakkan telinga seperti guntur. Akui kejahatanmu, Nick Trip. Basis kultivasi Bai Xiaon gemetar, dan intensitas suara Patriark menyebabkan wajahnya kehabisan darah. Dia merasa seperti dia adalah perahu kecil yang dilemparkan oleh laut yang mengamuk yang merupakan kemarahan Patriark, perahu dayung yang bisa terbalik dan tenggelam kapan saja. Dia hampir merasa seperti tidak tahan, dan bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan barunya untuk menekan basis budidaya Patriark. Tapi kemudian kata-kata Song Junwan bergema di benaknya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah apa yang dikatakannya itu benar, setelah mempertimbangkan semua yang terjadi di antara mereka berdua, dia membuat pilihan. Sambil menggertakkan giginya, dia mendorong kembali ke tekanan, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Patriark Lansong. Kejahatan apa yang dilakukan Nick Trip? Katanya dingin dan perlahan, urat nadinya berdenyut, ki darah melonjak. Posisi Master Darah Puncak Tengah milik Song Junwan atau Sue Mei, kata Patriark Lansong dengan tenang. Apapun yang terjadi, siapapun selain mereka yang memperoleh gelar tidak akan memiliki pilihan selain mengembalikannya. Kamu mengambil posisi yang bukan milik kamu. Aku akan mendapatkan gelar itu kembali, dan kamu akan tunduk. Aku, Nick Trip, setia dan setia pada sekte ini. Aku telah melakukan layanan jasa yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku tidak diizinkan memiliki gelar Master Darah yang sepele, maka jadilah itu. Kamu ingin mengambilnya kembali. Ya, aku tidak bisa menghentikan kamu, tapi, bahkan tidak berpikir bahwa aku akan tunduk kepada kamu. Meskipun Bai Xiaon gugup, dia bisa membaca yang tersirat. Jika Patriark ingin melepaskan gelar Master Darahnya, tidak perlu membuang begitu banyak kata. Sang Patriark bisa membunuhnya. Namun, fakta bahwa ia menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara menunjukkan bahwa Patriark Lansong tidak benar-benar ingin menghapus gelar darinya. Yang benar adalah bahwa gelar seperti itu tidak bisa begitu saja diberikan atau diambil. Bai Xiaon harus mati dulu, dan kemudian sejumlah waktu harus berlalu sebelum Master Darah lain bisa diangkat. Bahkan, itulah sebabnya Midlepic telah kehilangan Master Darah selama bertahun-tahun. Dengan semua pemikiran ini dalam pikirannya, Bai Xiaon berdiri di sana, ekspresi tekad teguh di wajahnya. Patriark Songklan memandang Bai Xiaon dan kemudian mengeluarkan harum dingin. Gadis itu, Junwan, mengenal aku dengan sangat baik, dan telah dengan jelas mengajarimu satu atau dua hal. Apakah aku benar? Bai Xiaon berkedip, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Sang Patriark Lansong menjentikan lengan bajunya dan berdiri di atas mimbar batu. Nick Trip, apakah kamu bersedia menerima aku sebagai ayah tirimu, untuk menjadi anak tiriku? Terlepas dari kenyataan bahwa ia berbicara dengan suara dingin, suaranya begitu keras sehingga gua abadi sepertinya akan meledak. Bai Xiaon benar-benar terguncang oleh kata-kata Patriark. Meskipun perbedaan besar dalam usia di antara mereka, Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa Patriark tidak menaruh niat buruk terhadapnya, dan benar-benar memandangnya sebagai hal yang sangat penting.
Hatinya dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit saat dia berdiri diam di sana. Setelah beberapa saat berlalu, dia menatap mata sang patriark, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Nick Crip menawarkan salam, ayah tiri. Rona senyum muncul di wajah sedih patriark Lansong, dan di dalamnya terlihat persetujuannya terhadap Bai Xiaon. Yang benar adalah bahwa tidak masalah baginya siapa yang sebenarnya menjadi penguasa darah, selama orang itu dekat dengan klan Song dan memiliki karakter yang kuat. Tuan Darah adalah wajah sekte aliran darah dan mewujudkan kekuatan puncak gunung. Dalam perang yang akan datang, mereka akan menjadi tokoh yang sangat penting bagi sekte secara keseluruhan. Sang Patriark sudah sejak lama memperhatikan perbuatan Nick Crip. Meskipun dia masih memiliki beberapa kecurigaan tentang bagaimana dia telah menyelesaikan semua yang dia lakukan, dia masih sangat senang. Itu terutama benar dari keterampilan mengejutkannya dalam dao kedokteran. Satu-satunya hal yang tidak dia sukai adalah basis kultivasi Nick Crip. Dia hanya berada di pendirian Yayasan Mortal Dao, dan tampaknya kelemahan akan mempersulit pertumbuhan di masa depan. Kami berada di puncak perang. Jika kamu bertarung dengan baik, maka aku akan membahas masalah dengan patriark lainnya. Mungkin kita bisa melakukan tindakan yang menantang surga dan membentuk kembali laut spiritual kamu. Meskipun hal seperti itu tidak bisa dilakukan dalam semalam, kami mungkin dapat mendorong kamu dari Mortal Dao ke formasi inti. Jika kamu mencapai formasi inti, kamu akan menjadi perampok darah. Adapun di mana kamu akan berakhir pada akhirnya, itu semua akan tergantung pada nasib baik kamu sendiri. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi, tetapi mengingat keberuntungan kamu, kamu mungkin bisa berjalan di jalur kamu sendiri. Dengan itu, ia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah lampu seukuran kepalan tangan berwarna violet terbang ke mengapung di depan Bai Xiaon. Suara melunak sedikit, Patriark Lansong berkata, karena kamu anak tiriku sekarang, aku memberimu ini untuk membuatmu aman. Ini adalah perangkat ajaib yang aku gunakan bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa melepaskan darah yang bisa membakar apa saja. Ini sebanding dengan serangan seorang pembudidaya formasi inti. Bai Xiaon menatap lampu ungu, dan bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Patriark Lansong. Ketika dia mengulurkan tangan untuk memegangnya, dia bisa merasakan kehangatan mengalir ke dalam dirinya. Lampu itu juga memancarkan cahaya lembut yang membuatnya tampak seperti biasa. Pada saat yang sama, itu memancarkan rasa bahaya yang kuat yang membuat Bai Xiaon merasa seperti sedang melihat api yang mengamuk. Fakta bahwa Patriark memberinya sesuatu seperti ini menunjukkan bahwa ia benar-benar memandangnya sebagai anak tiri. Meskipun Bai Xiaon senang telah diberikan hadiah seperti itu mengisinya dengan emosi yang lebih beragam dari sebelumnya. Terima kasih banyak, ayah tiri. Katanya lembut, menundukkan kepalanya. Dengan itu, Patriark Lansong tersenyum lebar dan berkata, sebagai penguasa darah, kamu dapat mengambil gua abadi di puncak leluhur, dan dapat datang dan pergi seperti yang kamu inginkan. Selain itu, sebagai anak tiriku, kamu dapat mengunjungi aku kapan saja kamu mau. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang basis kultivasi kamu, jangan ragu untuk datang kepada aku untuk mendapatkan jawaban. Baiklah, silakan pergi. Dalam 7 hari, upacara akbar akan diadakan untuk memberitahu semua orang di bawah langit bahwa Nick Crip telah menjadi penguasa darah dari puncak tengah sekte aliran darah. Bai Xiaon agak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan lulus ujian ini dengan mudah. Bahkan, dari hal-hal yang dikatakan oleh Patriark Lansong, jelas betapa pentingnya dia merasakan Nick Crip. Setelah kembali ke Middle Peak, dia duduk di guanya yang abadi, bertanya-tanya apakah semuanya adalah mimpi. Banyak hal telah terjadi. Pertama adalah wahyu bahwa Sui Mei sebenarnya Du Lingfei. Kemudian dia menjadi penguasa darah, dan kemudian iblis darah. Dan setelah semua itu, Patriark Lansong membawanya sebagai anak tiri. Pada akhirnya, Bai Xiaon tidak bisa tidak berpikir bahwa aliran darah sekte benar-benar memperlakukannya dengan baik. Dia sudah mulai merasa sangat buruk tentang semua keputusannya. Bahkan ketika dia duduk di sana mendesah pada dirinya sendiri, malam tiba. Tiba-tiba, ekspresi Bai Xiaon berkedip, dan dia mendongak. Di luar guanya yang abadi, sebuah suara bisa didengar, lembut dan penuh hormat. Nick Crip, tuanku, bolehkah aku mencari audiensi? Ini aku, Master God Diviner. Master God Diviner berdiri di luar gua abadi, sebuah ekspresi menjilat di wajahnya, tampak gugup dan hormat.
Saat dia mengetahui bahwa Nick Crip telah menjadi penguasa darah, dia mulai menjadi sangat gugup. Setelah memikirkan semua yang terjadi di antara mereka, dia merasakan bahwa angin dingin merambat di punggungnya. Tidak ingin menunda masalah, dia telah mempersiapkan diri dan segera menuju ke Bai Xiaon, hadiah berharga di tangan. Fakta bahwa Tuan Dewa Diviner telah mengganggu renungannya membuat Bai Xiaon merasa agak jengkel. Apa yang kamu inginkan? Katanya dengan dingin. Begitu Tuan Dewa Diviner mendengar kata-kata itu, hatinya berdegup kencang, dan dia mengutuk dirinya sendiri dengan pahit. Berdasarkan nada Nick Crip, sepertinya dia ingin menyelesaikan akun. Master God Diviner bisa memikirkan banyak cara di mana itu mungkin terjadi. Nick Crip bisa melemparkannya ke penjara darah, atau mengirimnya ke garis depan dalam perang yang akan datang. Ada banyak cara dia bisa dikirim ke kematiannya. Menimbang bahwa Master God Diviner adalah seorang tetua dari Middle Peak, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari situasi itu. Bingung bagaimana dia terhuyung-huyung di ujung kematian, dia mengertakkan giginya dan berlutut. Tuan Darah, aku mohon bantuanmu. Seseorang yang berperawakan moral besar seperti dirimu pasti akan mengabaikan kejahatan seorang bajingan sepertiku. Di masa lalu, aku bertindak dalam ketidaktahuan. Tuan Darah, mohon bersikap lunak. Aku mohon, ambil talisman God Power kuno yang aku temui bertahun-tahun yang lalu. Tentunya itu bisa melemahkan amarah kamu. Menekan rasa sakit yang dirasakannya karena kehilangan objek yang begitu kuat, ia mengulurkan jimat kertas hijau. Jimat itu memunculkan fluktuasi yang bisa dirasakan Bai Xiaon bahkan di dalam guanya yang abadi, fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Dengan hati gemetar, ia muncul dari guanya yang abadi untuk berdiri di depan Tuan Dewa Diviner dan memeriksa jimat itu sejenak. Seni yang digunakan untuk membuat jimat God Power kuno ini sudah lama hilang ke dunia. Itu bisa memberikan dorongan sementara tetapi luar biasa bagi tubuh kedagingan seseorang, menjadikannya jauh lebih kuat. Bagi Bai Xiaon, itu berarti dia bisa naik ke level yang luar biasa dan mengejutkan. Melihat guru Dewa Diviner, dia memasukkan jimat ke dalam tasnya untuk dipegang, lalu berdeham. Kita semua adalah sesama murid, katanya. Tidak perlu bertindak seperti itu. Aku sudah lama melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Dengan itu, dia menepuk bahu Dewa-Dewa Diviner. Master God Diviner sangat gugup, dan bahkan bertanya-tanya apakah dia akan berhasil keluar dari situasi ini hidup-hidup. Karena itu, begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaon, kelegaan membanjiri hatinya. Merasa seperti dia secara tak terduga telah ditarik dari pintu kematian, dan bahkan telah diperlakukan dengan murah hati, dia sekarang lebih bersyukur dari sebelumnya. Menundukkan kepalanya berulang kali, dia berulang kali bersumpah untuk mengikuti Nick Crip ke ujung bumi. Melihat senyum yang membesarkan hati di wajah Bai Xiaon, dia merasa lebih tersentuh. Akhirnya, dia pergi. Bai Xiaon mengerjap beberapa kali ketika dia menyadari bahwa, mengingat posisinya saat ini, yang harus dia lakukan adalah menunjukkan orang-orang sedikit bantuan, dan dia akan mendapat manfaat besar sebagai hasilnya. Chapter 263. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari. Selama waktu itu, banyak pembudidaya dari Middle Peak datang untuk kunjungan resmi. Jelas, mereka semua membawa hadiah, berharap untuk menyelesaikan perbedaan masa lalu yang mereka miliki dengan Nick Crip. Bai Xiaon berurusan dengan sebagian besar orang dengan cara yang sama seperti ketika dia berurusan dengan Tuan Dewa Diviner. Akibatnya, reputasinya di Bloodstream Sect tidak hanya meningkat, tetapi beberapa orang sangat bersyukur bahwa mereka juga menyiratkan bahwa mereka ingin menjadi pengikutnya. Bai Xiaon sangat senang, dan tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa dia telah menangani semuanya dengan sempurna. Bahkan, dia memutuskan bahwa dia akan terus menggunakan metode seperti itu di masa depan. Akhirnya, tiba saatnya upacara resmi untuk menginstal Nick Crip sebagai Master Darah. Pada hari itu, semua pembudidaya sekte aliran darah hadir. Para tetua utama, penarik darah, dan bahkan 4 patriark muncul untuk menjadi saksi Nick Crip mengambil posisi. Sebagai Grand Elder dari Middle Peak, Song Junwan secara resmi menyerahkan jubah Master Darah kepada Bai Xiaon. Segera setelah pakaian itu terangkat ke bahunya, fitur-fitur muram Nick Crip menjadi semakin khusyuk. Semua pembudidaya puncak tengah, termasuk Song Junwan, berlutut untuk bersujud. Salam, Tuan Darah.
Suara-suara mereka bergema agar semua orang mendengar, disertai dengan letusan darah ki yang mengejutkan dari bumi yang mengguncang bumi dari puncak gunung itu sendiri, yang naik seperti pilar ke langit. Pada saat ini, nama Nikcrip telah secara resmi tertulis ke dalam kanon historis sekte aliran darah. Itu resmi. Dia adalah penguasa darah Middle Peak. Para pembudidaya dari puncak gunung lainnya tidak bersujud, tetapi mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Meskipun Nikcrip bukan penguasa darah dari puncak gunung lainnya, ia masih penguasa darah, dan dengan demikian adalah sosok yang pantas dihormati, seseorang yang tak seorang pun di sekte itu mungkin berani menyinggung. Bai Xiaon melihat sekeliling pada para pembudidaya Koutou, dan di dalam, menghela nafas seribu saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menduduki kuil Master Darah Puncak Tengah, tetapi mulai hari ini, itu akan disebut Gua Abadi Bai Xiaon. Tanpa undangannya, tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Bahkan Grand Elder Song Junwan tidak bisa melakukannya. Upacara berlangsung hampir sepanjang hari. Menjelang akhir, penguasa darah dan kakek nenek dari 3 puncak gunung lainnya datang untuk memberikan salam resmi, dan kemudian sebuah pesta diadakan di kuil Guru Darah. Suasananya riang, dan tidak ada yang mendapat kesan bahwa Nikcrip tidak cocok untuk posisi itu. Song Junwan duduk di sebelahnya untuk menghampirinya, dan ketika dia sesekali melihatnya, meskipun emosi yang campur aduk terlihat di matanya, mereka juga bersinar terang. Sepanjang seluruh kesempatan, Bai Xiaon tidak pernah melihat Sue Mei maupun Patriarch Limitless. Akhirnya, pesta berakhir, dan para tamu pergi. Bai Xiaon duduk sendirian di Blood Master Temple, melihat ke kejauhan, menikmati perasaan, kekuatan. Kehidupan semua orang di Middle Peak ada di tanganku, gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika dia menyaksikan matahari terbenam, dia bisa merasakan fluktuasi yang berasal dari Middle Peak dan resonansi yang terbentuk dengannya. Itu adalah salah satu kemampuan unik dari Master Darah. Selain itu, kekuatannya tidak terbatas pada Middle Peak. Jika diperlukan, dia bisa masuk untuk penguasa darah dari puncak lainnya untuk menekan orang di pegunungan itu. Du Lingfei tidak ingin melihatku, igumamnya pada dirinya sendiri. Namun, aku sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan aku. Dia menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa ia telah secara resmi dipasang sebagai penguasa darah menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di sekte aliran darah yang menyadari identitas aslinya. Itu jelas, sangat melegakan Bai Xiaon. Setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan sendiri. Aku kira ini adalah pilihan kamu. Setelah berpikir sedikit lagi, akhirnya ia menyelesaikan masalahnya. Bai Xiaon tidak ingin tinggal di sekte aliran darah lebih lama dari yang diperlukan. Apakah itu karena alasan pribadinya sendiri, atau karena fakta bahwa perang akan segera pecah, dia ingin pergi sesegera mungkin. Sudah hampir waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menghela nafas dan memandang ke bawah gunung menuju gua abadi Grand Elder Song Junwan. Sebagai penguasa darah, ada banyak metode yang bisa ia gunakan untuk masuk ke gua abadi Song Junwan. Sejauh mantra pembatasnya, dan para pelayan di luar gua, dia bisa menangani semuanya semudah membalik-balik tangannya. Namun, dia tidak bisa mengerjakan tugas dengan santai. Pada akhirnya, ia memanggil otoritasnya sebagai penguasa darah untuk menugaskan Song Junwan misi khusus. Dia akan dikirim ke ranah sakwarisan dalam sekte aliran darah. Biasanya, itu adalah tempat di mana para master darah akan pergi untuk mencapai formasi inti ketika mereka mencapai lingkaran besar yayasan pendirian. Adapun Song Junwan, dia mencapai titik menerobos ke formasi inti, sehingga bisa memasuki ranah saku itu akan sangat bermanfaat. Biasanya, itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Tuan Darah. Bahkan para patriar tidak bisa dengan mudah mengatur agar orang lain masuk. Hanya penguasa darah sendiri yang bisa menyerahkan hak itu kepada orang lain. Ketika Song Junwan mendengar tentang pengaturan itu, dia memandang Bai Xiaon dengan mata bersinar. Rupanya, tindakan ini menyelesaikan keraguan yang tersisa di hatinya. Adapun Bai Xiaon, dia hampir tidak tahan dengan tatapan di matanya, dan dalam hati mengutuk cara biadabnya. Setelah menangani Song Junwan, ia juga mengatur agar para pelayan yang menjaga gua keabadiannya dikirim pada suatu tugas. Hasilnya jarang terjadi, gua abadi Song Junwan ditinggalkan sepenuhnya tidak dijaga. Itu bukan sesuatu yang sangat penting sejauh sekte pergi. Tidak ada yang berani mencoba masuk ke gua abadi kakek tua. Selain itu, tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu.
Setelah semuanya diatur dan diurus, Bai Xiaon berjalan keluar dari kuil guru darah dan berjalan di sepanjang jalur puncak tengah. Langit di atas adalah warna oranye yang diredam, dan angin lembut membelai pipinya. Tidak ada orang lain yang bisa dilihat ketika Bai Xiaon perlahan-lahan mendekati gua abadi Song Junwan. Setelah menyeberangi danau darah, dia mendapati dirinya di depan pintu utama. Menjangkau, dia meletakkan tangannya ke permukaan pintu. Dia sekarang bisa mengendalikan semua formasi mantra di Midley Peak, jadi yang diperlukan hanyalah sedikit dorongan untuk membuatnya berayun terbuka dengan tenang. Ketika pintu terbuka, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan matanya bersinar dengan antisipasi yang tajam. Dia telah berada di sekte aliran darah untuk beberapa waktu sekarang. Dan sejak saat itu dia benar-benar bukan siapa-siapa sampai ke situasinya saat ini, ia telah melakukan segalanya untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Pada saat ini, tujuannya sudah dekat. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya peninggalan yang bisa dihancurkan itu? Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan ke gua abadi Song Junwan. Dia akrab dengan tempat itu, dan dengan cepat berjalan ke bagian dalam gua, di mana kamar tidur Song Junwan berada. Melihat sekeliling, dia melihat dekorasi yang dengan jelas mengidentifikasikannya sebagai kamar wanita. Dia hampir merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang sedikit mesum. Dia berdeham. Menenangkan dirinya sendiri, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan ki darah terbentuk menjadi pedang, yang dia kirim menusuk ke tanah. Dia mulai menggali lubang besar, masuk lebih dalam dan lebih dalam sampai dia menabrak sesuatu yang tampaknya terbuat dari logam. Sesuatu yang sangat keras sehingga ketika pedang ki menabraknya, ki runtuh. Bahkan, meskipun dia bisa melihat benda itu dengan mata telanjang, itu sama sekali tidak terlihat oleh akal ilahi. Eh. Melompat ke bagian bawah lubang, dia mendapati dirinya berdiri di atas apa yang tampak seperti lembaran besi hitam. Ini tempatnya. Menjangkau, dia menggosok lembaran besi, yang menyebabkan sensasi dingin menusuknya sampai ke tulangnya. Setelah mencoba beberapa cara berbeda untuk menghilangkan hawa dingin yang menusuk, ia memanfaatkan teknik hidup abadi yang abadi dan akhirnya menghapusnya. Sekali lagi, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, membentuk pedang dengan ki darah, yang dia gunakan untuk memotong lebih banyak ruang di sepanjang tepi lembaran besi. Perlahan-lahan, lebih banyak logam terungkap. Selanjutnya, simbol magis mulai terlihat. Itu sangat rumit dan penuh hiasan, dan Bai Xiaon tidak yakin bagaimana cara membacanya. Namun, di tengah-tengah simbol itu ada lekukan yang tampaknya persis berbentuk pil obat. Alih-alih mengeluarkan pil obat yang telah ia buat kembali di Spirit Stream Sack, ia mempelajari lembaran besi lebih sedikit. Tiba-tiba, dia tersentak. Ini adalah Midley Peak, yang sebenarnya adalah jari tengah dari leluhur darah. Aku bertanya-tanya apakah lembaran besi ini sebenarnya sebuah cincin di jari raksasa itu. Cincin milik leluhur darah. Dengan itu, dia berpikir kembali ke saat ketika dia menerima warisan, dan telah sejenak menjadi leluhur darah. Sekarang dia memikirkannya, dia yakin ada cincin di jari tengah. Ada semua jenis perangkat magis untuk dipegang. Aku ingin tahu, apakah cincin ini benar-benar cincin pegang. Setelah berpikir lebih jauh, dia menampar tasnya memegang dan menghasilkan pil obat, yang dengan hati-hati dia tempatkan kelekukan dalam simbol magis. Pada saat itu diklik pada tempatnya, itu meleleh, dan simbol magis menyala, menyebabkan cahaya menyilaukan bersinar. Untungnya, cahaya itu terkandung oleh gua abadi, jika tidak, itu akan terlihat dari kejauhan. Jantung Bai Xiaon berdetak kencang saat dia mundur dan melihat simbol ajaib. Perlahan-lahan, cahaya mulai memudar, dan bunyi retakan bisa didengar. Bai Xiaon menyaksikan saat simbol magis berubah bentuk, seolah-olah pemeteraian sedang dibatalkan. Segera, itu berubah menjadi bentuk pintu. Bai Xiaon berdiri di sana, menatap pintu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Aku sudah sejauh ini, aku tidak bisa berhenti sekarang. Mari kita lihat apa sebenarnya peninggalan keabadian abadi ini sebenarnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah maju dan menghilang ke pintu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di lokasi lain, dikelilingi oleh kegelapan buram. Dia tidak yakin seberapa besar ruang yang dia tempati, tetapi dia bisa melihat bahwa tepat di depannya ada cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Di atas cangkangnya ada daun emas.
Selain kedua item itu, tidak ada yang terlihat. Chapter 264. Mata Bai Xiaon melebar saat dia melangkah maju dan meraih daun emas. Selain warnanya yang tidak biasa, sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Adapun cangkang kura-kura, itu masih mematikan dan memancarkan suasana kuno yang lengkap dan total. Namun, itu sama sekali tidak tampak seperti peninggalan abadi dan tidak dapat dihancurkan yang telah diperkirakan oleh Bai Xiaon. Di mana peninggalan keabadian abadi? Serunya. Kemudian dia mulai mencari-cari benda lain di daerah itu dengan marah. Namun, selain cangkang kura-kura dan daun emas, tidak ada yang hadir. Pada satu titik, dia menggigit daun emas, tetapi sangat sulit giginya hampir pecah. Jelas, itu tidak dimaksudkan untuk dimakan. Bai Xiaon mulai menjadi gila. Matanya merah, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah dimainkan. Dia dengan cepat menghasilkan jiwa Nick Trip palsu. Sial, ceritakan rahasia tidak bisa dihancurkan abadi. Bai Xiaon mengamuk. Satu-satunya hal di sini adalah daun ini dan cangkang kura-kura ini. Mereka sama sekali tidak berguna. Jiwa imposter Nick Trip menatap kosong, jelas bingung. Ini tidak mungkin. Sekte misterius pasti mengatakan itu ada di sini. Bai Xiaon merasa semakin dan semakin seperti dia telah dimainkan. Ketika dia memikirkan semua kerja keras dan penderitaan yang dia lakukan dalam misi ini, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri, hanya untuk datang ke sini dan tidak menemukan apapun, dia merasa lebih banyak dirugikan daripada yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya. Dia mencari-cari sedikit lebih banyak, tetapi keputusasaannya yang semakin meningkat, tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia menatap kulit kura-kura itu. Tentu saja, dia suka kura-kura, tetapi cangkang kura-kura ini kecil, jauh lebih kecil daripada wajan penyunya. Jangan bilang relik yang bisa dihancurkan selamanya adalah cangkang kura-kura ini. Tapi apa yang harus dilakukan? Bai Xiaon hampir siap untuk menangis. Sambil mendesah dan cemberut, dia akhirnya memasukkan cangkang kura-kura dan daun emas ke dalam tasnya, dan kemudian berjalan keluar melalui pintu bercahaya. Melihat ke bawah ke lubang yang telah digali di lantai gua abadi, dia merengut, dan kemudian mulai mengisinya. Beberapa waktu kemudian, setelah memastikan semuanya tampak persis seperti sebelum dia tiba, dia berjalan dengan susah payah. Di luar gua abadi, dia menghela nafas, lalu memandang ke langit. Baginya, rasanya seolah dunia baru saja memainkan tipuan besar baginya. Semua kerja keras dan penderitaanku. Segalanya menjadi sangat berbahaya sampai aku hampir mati. Aku. Merasa marah, dia kembali ke kuil guru darah, lalu mengeluarkan daun emas dan cangkang kura-kura dan sedikit mempelajari mereka. Akhirnya, ia menyadari bahwa daun emas itu sangat awet, dan tampaknya tidak mungkin untuk dipisahkan. Namun, selain itu, rasanya tidak istimewa. Dia curiga bahwa daun itu harus mengandung beberapa teknik yang tersembunyi di dalamnya, tetapi bahkan setelah membuka mata Dharma Heavenspan, dia tidak bisa melihat apapun. Adapun cangkang kura-kura, itu tampak mati, benar-benar kering, meskipun relatif kokoh. Dahulu kala, kura-kura hidup telah ada di dalam cangkang, tapi sekarang, kura-kura itu tidak lebih dari mayat. Bai Xiaon tidak beristirahat malam itu. Keesokan paginya, matanya merah, dan dia akhirnya memutuskan untuk menyerah pada penelitiannya. Dia menghela nafas penuh dengan kesedihan dan ketidakpuasan. Jiwa imposter Nick Trip sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengintip, takut bahwa Bai Xiaon mungkin mundur dan membunuhnya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah dalam masalah ini. Dia tidak berbohong. Saat ia tenggelam dalam keputusasaan, Bai Xiaon menyadari bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk tetap di sekte aliran darah lagi. Sambil mendesah terus-menerus, dia mulai memikirkan alasan untuk pergi. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, seberkas cahaya melonjak dari masing-masing dari 3 puncak gunung lainnya. Dalam 3 sinar cahaya itu adalah 3 tuan darah lainnya. Ketika mereka tiba di Midle Peak, ekspresi mereka santai, dan tampaknya mereka datang hanya untuk mengobrol. Bai Xiaon tidak bisa tidak bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya mereka, tetapi dia menghibur mereka. Untuk sedikit waktu, mereka hanya membicarakan hal-hal acak. Akhirnya,
Master darah dari Laser Mars Peak tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung ke intinya. Nick Trip, jika tanya. Kami bertiga telah diberi informasi rahasia. Bai Xiaon, ahli pendirian Yayasan Heaven Dao dari Spirit Stream Sect, belum melakukan meditasi terpencil selama beberapa tahun terakhir. Dia sebenarnya meninggalkan sekte beberapa tahun yang lalu untuk mendapatkan pengalaman. Beberapa orang bahkan curiga bahwa dia memasuki wilayah sekte aliran darah. Apakah informasi itu benar atau tidak, kami tidak dapat sepenuhnya yakin. Namun, bahkan kesempatan itu mungkin benar berarti bahwa kita bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Bai Xiaon. Hati Bai Xiaon sudah berdetak kencang, tapi dia tidak membiarkan emosi itu muncul di wajahnya. Nada khusyuk, penguasa darah melanjutkan, jika kita semua penguasa darah bersumpah kepada para patriark bahwa kita akan memburu dan membunuh Bai Xiaon. Kami akan memusnahkan penerus muda sekte Stream Roh, ahli pendirian Yayasan Heaven Dao. Dalam kultivasi kita harus mengurangi terpilih seperti itu. Bunuh mereka, rebut keberuntungan mereka, dan gunakan itu untuk mewujudkan Dao kita sendiri. Kami bersumpah resmi sebagai penguasa darah, dan karena kamu juga penguasa darah sekarang, kita semua harus berdiri sebagai satu. Karena sumpah memiliki nama kita di atasnya, maka tentu saja, itu harus memiliki namamu juga. Master darah dari Korps Peak dan Nameless Peak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dari cara mereka memandangnya, sepertinya mereka tidak akan pergi sampai dia setuju. Bai Xiaon sudah gemetar ketakutan karena apa yang dia dengar. Jelas, orang-orang ini telah bersumpah, namun gagal memenuhi itu, dan sekarang mereka mencoba menyeretnya ke komplotan rahasia kecil mereka. Dia berpikir untuk menolak, tetapi bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan ketika dia ragu-ragu, Master Darah Mayat Puncak menghasilkan slip giok dari tasnya memegang. Ini sumpah yang kita sumpah untuk para patriark. Kami harus membuat permintaan khusus untuk membawanya ke sini hari ini. Yang harus kamu lakukan adalah meletakkan tanda kamu di atasnya, itu saja. Dengan itu, dia menyerahkan batu giok itu ke Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon melebar ketika dia menyadari betapa siapnya kelompok itu. Dalam hati, dia mengutuk tentang betapa keterlaluannya para penguasa darah ini, memaksanya bersumpah untuk bunuh diri. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk itu terdengar. Itu terutama benar ketika dia memeriksa selip batu giok dan melihat bahwa, di samping hadiah besar yang ditawarkan pada kematian Bai Xiaon, ada juga hukuman atas kegagalan. Hukuman itu termasuk dikurung di Abysmal Defile sekte itu. Bai Xiaon pernah mendengar tentang Defile Abysmal sebelumnya. Itu adalah jurang yang dalam yang dipenuhi angin dan api, tempat kultivasi terasa seperti siksaan murni. Orang biasa bahkan tidak bisa selamat dari tempat itu. Ketika dia melihat itu, dia merasa lebih gugup dari sebelumnya. Sebagai Bai Xiaon, dia tidak melakukan apapun pada ketiga penguasa darah ini. Hak apa yang mereka miliki untuk membuat hal-hal begitu sulit baginya, untuk mengambil risiko hukuman luar biasa seperti itu dalam upaya mereka untuk membunuhnya. Melihat tatapan tajam di mata mereka, dia menggertakkan giginya dan meletakkan tanda di selip giok. Dalam hati, dia tertawa kecil. Kalian semua mungkin juga meninggalkan harapan untuk berhasil. Bahkan dengan aku di komplotan kecil kamu akan menunggu selamanya. Ketika mereka melihat Bai Xiaon menuliskan namanya di sumpah, mereka semua tersenyum dan sedikit rileks. Yang benar adalah bahwa perjanjian ini telah menjadi sakit kepala besar bagi mereka. Kembali ketika mereka pertama kali bersumpah, mereka telah berusaha untuk memimpin di antara para pembudidaya lainnya di sekte tersebut. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih belum menyelesaikan misi mereka. Sekarang Midley Peak memiliki master darahnya, mereka semua setuju bahwa mereka harus memasukkan master darah keempat ke dalam kelompok mereka tanpa peduli biayanya. Bagaimanapun, orang tambahan untuk membantu akan menjadi situasi yang ideal. Aku mungkin hanya dipromosikan menjadi penguasa darah baru-baru ini, jika Bai Xiaon, terdengar sangat serius, tapi ini adalah masalah serius. Kita perlu segera menemukan beberapa petunjuk. Karena Bai Xiaon seharusnya berada di wilayah sekte aliran darah, lalu bagaimana dengan ini? Aku akan segera mencarinya. Jika aku mengubah sesuatu, aku akan mengirimi kamu 3 pesan secara instan. Maka kita semua bisa menyerang bersama untuk menjatuhkan Bai Xiaon. Segera setelah 3 penguasa darah lainnya mendengar sarannya, ekspresi mereka menjadi cerah, dan mereka saling bertukar pandangan yang bermakna. Kemudian, mereka semua menyatakan niat mereka sendiri untuk pergi mencari Bai Xiaon. Begitu ada yang menemukan informasi baru, mereka akan memberitahu yang lain. Merasa sangat senang, mereka semua pergi. Bai Xiaon terkekeh dingin di dalam,
lalu mulai mengepak barang-barangnya untuk persiapan keberangkatan. Beberapa waktu kemudian, dia meninggalkan gerbang sekte, dan kemudian berbalik untuk melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan desahan dan emosi campuran lainnya. Yang benar adalah bahwa bahkan dia tidak yakin persis bagaimana perasaannya tentang sekte aliran darah. Akan lebih bagus jika perang ini bisa dihindari entah bagaimana. Gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat ke arah gua abadi Suemei di puncak leluhur. Pilihan ada di tanganmu, jika tanya sambil menghela nafas. Kemudian dia berbalik dan terbang dalam seberkas cahaya. Sebelum dia pergi terlalu jauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah merindukan sekte aliran darah. Dia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah terjadi di sana, dan tidak bisa tidak melihat bahunya sekali lagi pada sekte tersebut. Aku mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi seumur hidupku. Bahkan ketika dia melayang di sana melihat kembali sekte itu, matanya tiba-tiba menjadi lebar karena terkejut. Sesuatu terjadi di Nameless Peak. Awan hitam naik ke udara, kabut besar penuh dengan gargole yang tak terhitung jumlahnya. Gargole itu meledak beraksi, melolong di puncak paru-paru mereka dengan suara yang bisa mengguncang langit dan bumi. Turun dengan sekte aliran darah. Kami akan bebas. Kita akan menjadi tuan kita sendiri. Penggarap puncak tanpa nama, kamu telah terlalu lama menindas kami Gargole. Kami menolak untuk tunduk kepada kamu. Hari ini adalah hari kita memberontak melawan sekte aliran darah. Teriakan nyaring Gargole meletus untuk mengguncang seluruh sekte aliran darah. Itu terutama berlaku bagi para pembudidaya di puncak tanpa nama, yang benar-benar terkejut. Para Gargole yang sebelumnya berada di bawah komando mereka tiba-tiba mengabaikan perintah mereka. Bahkan beberapa Gargole tertua bergabung, dan mereka tampaknya yang paling marah. Ada satu Gargole yang tampaknya menjadi pemimpin mereka, dan terletak di tengah-tengah tentara. Gargole itu tiba-tiba meluncur ke sebuah pidato, suaranya nyaring dan menusuk. Rekan Gargoles, waktunya telah tiba untuk menyerang. Jangan takut, tuanku sudah menjadi tuan darah, seseorang yang cukup kuat untuk mengguncang dunia. Hari ini adalah hari di mana kami menjadi terkenal. Kami akan menyingkirkan borgol yang ditempatkan pada kami oleh Nameless Peak. Hari ini, kita berjuang untuk kebebasan kita. Bai Xiaon tersentak saat menyadari siapa pemimpin Gargole itu. Itu tak lain adalah Shadow, si Gargole yang dia beri ampas obat ketika dia meramu obat di Nameless Peak. Saat itu, Gargole itu lemah lembut dan patuh, tapi sekarang, itu tampak benar-benar sombong dan lalim. Kata-katanya segera menyebabkan Bai Xiaon menggigil. Menelan keras, butiran-butiran keringat muncul di dahinya, Bai Xiaon dengan cepat berbalik dan berjalan ke kejauhan, takut bahwa setelah pemberontakan Gargole diturunkan, sekte aliran darah akan mencari dia untuk menyelesaikan akun. Sialan. Aku bertanya-tanya mengapa tidak ada yang aneh terjadi ketika aku meramu obat di Nameless Peak. Ternyata bencana sedang terjadi sepanjang waktu ini. Sepertinya dia mungkin menangis setiap saat, dia meninggalkan lolongan Gargole yang mengamuk dan dengusan dingin para patriark. Dia melarikan diri untuk hidupnya. Chapter 265. Setelah meninggalkan Bloodstream Sect, Bai Xiaon menembak melalui udara dalam sorotan cahaya. Langit membentang ke segala arah, sesekali dibumbui awan. Terbang seperti dia, Bai Xiaon merasa bebas seperti burung. Hutan yang memenuhi wilayah Bloodstream Sect adalah warna darah, dan di banyak daerah, memancarkan aura berbahaya dan brutal. Namun, apapun entitas mematikan yang ada di sana dengan cepat menyusut ke dalam bayangan segera setelah mereka merasakan ki darah Bai Xiaon. Sebenarnya segala sesuatu di daerah itu terhubung dalam beberapa cara ke sekte aliran darah, dan Bai Xiaon segera menemukan bahwa semuanya bisa ditekan oleh auranya. Sejauh klan pembudidaya di daerah itu pergi, status tinggi Bai Xiaon di sekte aliran darah memastikan bahwa dia bisa sepenuhnya mengabaikan mereka. Ketika penguasa darah keluar dari sekte, bahkan jika mereka pergi sendirian, mereka memiliki banyak cara untuk menekan siapapun atau apapun yang mereka temui. Mereka dapat melakukan perjalanan yang sepenuhnya tidak terhalang. Bahkan binatang buas yang paling kuat yang ditemui Bai Xiaon akan mundur begitu mereka merasakan auranya. Tak satu pun dari mereka berani memprovokasi dia. Bai Xiaon terbang bersama menikmati pemandangan, merasa sangat santai. Sepanjang jalan, dia meluangkan waktu untuk berlatih kultivasi. Sekarang dia sudah jauh dari sekte aliran darah, dia bisa tahu bahwa teknik hidup abadi yang abadi itu bekerja sedikit lebih lamban. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Syukurlah,
dia memiliki warisan leluhur darah, dan sekarang bisa dianggap sebagai master sejati kodeks kematian. Meskipun penanamannya telah memperlambat beberapa, dia berlatih metode yang benar, dan dengan demikian mampu mengimbangi penurunan kecepatan. Adapun untuk Violet Ki Heavenspan Mantra, Bai Xiaon memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak mengolahnya di wilayah sekte aliran darah. Teknik magis H seperti itu akan paling baik dilakukan setelah dia melewati pegunungan Luochen. Namun, dia gatal untuk mencoba Grand Magic pengendalian manusianya, dan berhasil menemukan beberapa peluang untuk berlatih dengannya. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakannya, tetapi sekarang karena basis budidayanya berada pada tahap Yayasan Foundation, kekuatan spiritual yang dia dapat gunakan memastikan bahwa Grand Magic pengendalian manusia cukup luar biasa. Saat ini, dia telah mempelajari kekuatan gravitasi dan tolakan selama bertahun-tahun, namun tidak mau menyerah pada mereka, dan terus menghabiskan waktu menganalisisnya. Ketika dia lelah karena semua perjalanan, dia akan memaksakan pada salah satu klan pembudidaya lokal. Setiap kali dia meninggalkan klan seperti itu, mereka akan selalu melemparkan keriuhan besar untuk menghormati dia. Seiring berjalannya waktu, desahannya semakin berat. Dia akan merindukan menjadi master darah. Sejauh yang dia ketahui, menyerahkan gelar itu lebih buruk daripada kehilangan banyak uang. Aku benar-benar terlalu lurus. Terlalu berprinsip. Aku menyerah begitu banyak demi spirit Streamsec. Semakin Bai Xiaon memikirkannya, semakin dia merasa seperti dia benar-benar membuat pengorbanan besar. Dan kemudian ada Song Junwan. Setiap kali dia memikirkannya, dia ingat wajahnya yang cantik, dan akan merasakan hatinya semakin panas. Dia menghela nafas. Lebih buruk, baik dan jahat tidak bisa bercampur, katanya, mencoba untuk kelihatan sebaik mungkin. Namun, kekecewaan yang dia rasakan memaksanya untuk kembali dan melihat dengan penuh kerinduan ke arah sekte aliran darah. Semakin jauh dia dapatkan, semakin dia memikirkan semua yang telah dia lakukan di sana. Akhirnya, dia hanya perlu mengertakkan gigi dan terbang maju. Suatu hari, sebuah pegunungan yang sangat besar menjulang di depannya, membentang di sepanjang cakrawala seperti seekor naga. Meskipun sepertinya dekat, dari apa yang Bai Xiaon tahu itu setidaknya setengah hari lagi bahkan jika dia terbang dengan kecepatan tinggi. Begitu aku melewati gunung-gunung itu, aku akan berada di wilayah sekte Stream Roh. Tekad berkedip di matanya, dan dia baru saja akan terbang ke depan ketika, tiba-tiba, dia melihat 3 sinar cahaya terbang melalui udara ke arahnya. Segera, seorang lelaki tua menjadi terlihat, bersama dengan 2 pria yang lebih muda. Orang tua itu memiliki basis kultivasi yayasan pendirian, sedangkan pria yang lebih muda berada di tingkat ke-7 atau ke-8 ki kondensasi, dan terbang dengan bantuan perangkat magis. Ketika mereka semua terbang, pria tua itu mengerutkan kening dan menegur para pria yang lebih muda. Perang ada di Cakrawala. Kalian berdua adalah masa depan klan Shuiwei. Jika kamu terbang dengan kecepatan seperti itu, bagaimana menurut kamu akan tetap hidup dalam pertempuran? Untuk terbang dengan benda-benda ajaib membutuhkan kontrol dari basis kultivasi kamu. Namun, keterampilan hanyalah salah satu dari hal-hal yang akan memungkinkan kamu untuk terbang. Kedua pemuda itu mengertakkan gigi dan bekerja lebih keras untuk mengendalikan perangkat sihir mereka. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka masih terhuyung-huyung tidak stabil. Salah satu dari mereka bahkan berhasil lepas kendali sehingga ia jatuh. Imbecile. Lelaki tua itu meludah. Klan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk melatihmu, namun kamu sebodoh seekor lembu. Dia mengayunkan lengan bajunya, menangkap pemuda itu sebelum jatuh. Dia akan melanjutkan omelannya ketika dia tiba-tiba merasakan Bai Xiaon. Merasa kesal, pria itu menoleh dan berkata, HMPH. Apa yang kamu buta? Apakah kamu tidak tahu ini adalah wilayah klan Shuiwei? Kamu tidak diizinkan terbang di sekitar sini. Persetan. Bai Xiaon awalnya berencana untuk mengabaikan kelompok 3 dan hanya terbang bersama. Tapi kemudian lelaki tua itu berani mengutuknya. Apa yang baru saja kamu katakan? Bai Xiaon berkata, menatap balik pada orang tua itu. Mata lelaki tua itu membelalak, lalu dia tersentak dan mulai gemetar. Itu penguasa darah Midlepik, pikirnya, Nick Trip the Plague Devil. Advertisements. Wajah lelaki tua itu kehabisan darah ketika dia mengingat kembali apa yang baru saja dia katakan. Jantung berdebar kencang, dia dengan erat menggenggam tangan dan membungkuk ke arah Bai Xiaon. Klan Shuiwei menawarkan salam, penguasa darah yang mulia.
Bai Xiaon mendengus dingin dan kemudian mendekati kelompok tiga. Bagaimana kalian tahu di mana menemukan aku? Dia bertanya dengan dingin. Melihat Bai Xiaon menatap mereka dari atas ke bawah menyebabkan dua pembudidaya muda Qi Kondensation menundukkan kepala mereka ketakutan. Bahkan kultivator yayasan pendirian yang lama merasakan kulit kepalanya kesemutan karena cemas ketika dia memikirkan semua kisah mengental yang dia dengar tentang penguasa darah dari Midley Peak. Kami tidak tahu kamu ada di darah itu, oh guru darah yang agung. Klan Shuiwei berbasis di wilayah ini, jadi kami memperhatikan semua pembudidaya yang lewat. Ketika kami menyadari kamu telah datang, kami segera keluar untuk menawarkan salam, dan mengundang kamu ke klan kami yang sederhana untuk beristirahat sebentar. Bai Xiaon mengangguk dengan arogan. Mempertimbangkan dia adalah master darah, dia pikir akan lebih baik bertindak lebih berani daripada biasanya. Baiklah, jika tanya. Bawa aku ke klanmu ini. Pria tua itu menggigil. Menempel senyum di wajahnya, dia segera membawa Bai Xiaon kembali ke klannya. Klan Shuyue terletak di wilayah sekte aliran darah, dan meskipun itu bukan salah satu klan pembudidaya yang lebih besar, mereka lebih kuat daripada klan yang lebih kecil. Sebuah klan berukuran menengah, mereka menduduki tiga gunung yang ditutupi dengan pohon buah hijau zamrud, membentuk sangat kontras dengan vegetasi berwarna merah di sekitarnya. Buah di pepohonan hitam pekat, dan memancarkan aroma aneh, harum yang memenuhi seluruh klan Shuyue, memberinya suasana yang agak duniawi. Begitu Bai Xiaon mendekat, dia melihat keanehan klan, dan tidak bisa membantu tetapi berseru, J. Master darah yang agung, buah-buahan ini bukan produk dari klan Shuyue. Mereka tumbuh di sini secara alami. Di masa lalu, sekte aliran darah datang untuk memanen beberapa buah, dan memutuskan bahwa mereka beracun. Karena itu, mereka tidak dapat dimakan, dan hanya baik untuk membuat racun. Namun, aroma buah dapat digunakan untuk mengusir binatang buas tertentu. Ia juga memiliki sifat halusinogen tertentu. Pria tua itu sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Bai Xiaon. Setiap kali ada yang mengunjungi klan Shuyue untuk pertama kalinya, mereka akan agak terpesona oleh buah-buahan. Namun, terlepas dari penelitian bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menemukan kegunaan buah-buahan oleh para petani. Ketika Bai Xiaon terbang ke klan Shuyue dan melangkah ke gunung pertama mereka, anggota klan di sana semua terkejut, dan segera mulai membungkuk dalam sambutan resmi. Bai Xiaon mengabaikan mereka dan berjalan ke salah satu pohon buah. Setelah memetik salah satu buah dari pohon, dia melihatnya dengan cermat, dan dengan cepat mengkonfirmasi bahwa informasi yang dia berikan benar. Dunia tanaman dan tumbuh-tumbuhan dipenuhi dengan segala macam keanehan fantastis. Aroma buah ini benar-benar dapat menyebabkan halusinasi. Ketika dia melihat-lihat pepohonan, dia bisa mengatakan bahwa mereka sudah sangat tua. Setelah melihat-lihat sebentar, dia bahkan dapat menemukan satu pohon di gunung ketiga yang sudah sangat tua sehingga dia tidak dapat mengidentifikasi umurnya. Pohon itu begitu besar sehingga 10 orang bisa melingkarkan lengannya di belalainya. Itu agak layu, dengan lebih dari setengah pohon tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aroma yang dipancarkan oleh buah-buahan di pohon itu sangat kuat. Setelah mengendus salah satu buah, Bai Xiaon merasa agak pusing, dan terpaksa memutar basis budidayanya untuk menghilangkan efeknya. Sayang sekali. Kamu dapat menghilangkan efek dalam waktu singkat dengan basis kultivasi kamu. Jika efeknya bertahan lebih lama, mungkin buah-buah ini mungkin berharga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah ekspresinya berkedip, dan dia melihat tasnya yang dipegang. Sesaat sebelumnya, dia merasakan aura tertentu di dalam tas tiba-tiba berubah. Setelah memindai tas memegang dengan akal ilahi, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sambil melambaikan tangan anggota klan Shuyue di sekitarnya, dia mengeluarkan cangkang kura-kura seukuran telapak tangan, yang merupakan peninggalan potensial yang dapat dihancurkan secara permanen yang diperolehnya dari gua abadi Song Junwan. Sebelumnya, cangkang kura-kura itu tampak sekeras batu. Bagaimanapun, apapun yang ada di dalam cangkang itu sudah lama mati. Namun, karena aroma harum pohon buah tua, cangkangnya telah berubah, dan apapun yang ada di dalamnya sekarang tampak berbeda, entah bagaimana lembut dan lentur. Tiba-tiba, ekor kecil berwarna hijau muncul dari bagian belakang cangkang. Mata Bai Xiaon melebar ketika 4 anggota badan kecil muncul, dan kemudian kepala hijau zamrud. Ini hidup. Terengah, dia melihat lebih dekat. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa kepala dan anggota badan semuanya lemas dan tak bernyawa.
Mereka hampir hanya tampak seperti hiasan belaka. Sesuatu tentang itu tampak aneh, tetapi Bai Xiaon tidak yakin apa. Setelah beberapa saat berpikir, dia mengguncang cangkang kura-kura sedikit bolak-balik. Ketika kepala dan anggota badan menabrak Shell, suara ketukan terdengar.